pada saat yang sama, eh, justru situasi seperti ini kita semua butuh untuk saling mengingatkan. Karena begitu kita sudah lama tidak thalabul ilmi, itu seperti baterai yang tidak dicas lama. Seberapa kuat kita tidak dicas gitu. Terutama jamaah yang bisa jadi ada sangat ada keberatan untuk bisa datang ke majelis. Terus situasi seperti ini membuat lama-lama tidak mendapatkan sentuhan. Oleh karena itu perlu diinisiasi, dan salah satu yang paling mungkin adalah menggunakan Zoom meeting ini misalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini majelis Formula Hati adalah sebuah majelis yang fokus kepada pengembangan karakter atau ilmu hati, sebagaimana namanya. Sudah lama didirikan dan sudah di beberapa tempat majelisnya. Fokus materinya di 5 hal. Yang pertama tauhid, sebagaimana yang sekarang akan kita kaji. Kemudian tazkiyatun nafas, ketiga akhlak atau syama'il. Keempat adalah tafkir islami, fikir islami. Yang terakhir fikih. Ini adalah ilmu pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat dari level apapun. Nah, kita belum belajar yang lain karena ini adalah yang pokok dulu diselesaikan. Oleh karena itu, kita berharap kajian ini berlangsung seminggu sekali. Karena aslinya majelis itu kan, Formula Hati aslinya sebulan sekali. Cuma saya pikir dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang, PSBB, tidak PSBB, dulu analisisnya ada bilang musim panas tumbuh, kalau musim panas tiba insya Allah virus hilang. Ini musim panas sudah hampir selesai, malam musim dingin, musim hujan sudah mulai datang, tidak menentu. Karena memang virus ini nggak tahu nih ya, banyak sekali teori, tapi intinya situasi tidak menentu. Nah, kalau situasi tidak menentu, maka pola dakwah, pola kajian harus punya pattern, gitu istilahnya gitu. Pokoknya situasi apapun kita bisa tetap ngaji. Nah, Qadarullah memang kita dimudahkan, ada beberapa fasilitas, salah satunya Zoom meeting ini, ya udah kita pakai. Karena situasi apapun kan kita bisa seperti ini. Dan oleh karena itu, majelis akhirnya juga bergeser dari yang awalnya offline, ya kita buat online. Kemarin sempat diinisiasi menggunakan grup dan lain sebagainya, tapi kelihatannya karena tidak ada tatap muka, kelihatannya akhirnya ya membantu, tapi kita lebih memilih menggunakan yang tatap muka, menggunakan online. Oleh karena itu, kami ulangi lagi, kita berharap jamaah semua bisa aktif dan juga bisa mengajak yang lain agar majelis Formula Hati online ini bisa syiar dan bisa menjadi majelis tempatnya kita thalabul ilmi, sekaligus tempat kita untuk berbagi ilmu, berbagi kebaikan, saling mengingatkan. Apalagi situasinya seperti ini, kalau casnya tidak sering ya, maka khawatir kita akhirnya semakin larut, semakin tidak komit, semakin nggak komit. Naudzubillah minzalik. Sekilas ini mengenai majelis. Jika nanti ada hal yang perlu ditanyakan bisa disampaikan di kolom pertanyaan. Materinya ya, masih ingat materinya tauhid, temanya turun dan naiknya iman. Ya. Saya kalau nyebutnya materi itu berarti mata pelajaran. Kalau tema ya temanya permasalahannya. Materi atau mata kuliahnya adalah tauhid. Temanya turun dan naiknya iman, atau ziyadah wa nuqsanul iman, tambah dan berkurangnya iman, atau terkadang diterjemahkan menjadi naik dan turunnya iman.
Ini konsep, jamaah yang dirahmati Allah, naik dan turunnya iman ini adalah konsep yang dianut atau yang diajarkan oleh akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena di sana ada dua pandangan yang sangat ekstrim. Pandangan pertama bahwa tidak ada konsep naik dan turunnya iman. Yang ada itu iman itu konstan. Kalau dia turun berarti murtad. Gitu. Itu yang dianut oleh Khawarij. Al-maksiyah sababul kufur. Maksiat itu sebab kekafiran. Jadi siapa man irtakaba al-kabira faqad irtadda. Yang menjalankan dosa besar maka dia murtad. Makanya orang Khawarij itu dalam konteks ibadah itu mungkin yang dianggap paling taat karena tidak mengenal kemaksiatan. Sementara pandangan kedua yang juga ekstrim adalah bahwa iman tidak terpengaruh oleh amal. Mau amal baik ya iman begitu, amal maksiat ya begitu. Itu yang dianut oleh Murji'ah. Nah, bahwa iman itu adanya cuma di hati. Perbuatan itu tidak mempengaruhi iman. Nah, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana juga didasarkan kepada banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iman itu memang ada di hati, tapi dipengaruhi oleh kondisi di luar. Sebagaimana disebutkan, al-iman ma'ukira fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu sesuatu yang terhujam di hati dan dibuktikan oleh amal. Nah, kalau pembuktiannya itu baik, yakni berupa ketaatan, maka imannya bertambah atau meningkat. Kalau pembuktiannya nol, berarti maksiat, dan semakin banyak maksiat yang dijalankan, maka imannya turun. Nah, dari konsep ini, ma'ukira fil qalbi wa saddaqahul amal, maka lahir konsep namanya cabang iman atau syu'abul iman. Dan itu ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Wa fi riwayatin bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 63 sampai 69 cabang, atau dalam sebuah riwayat 73 sampai 79 cabang. Nah, sehingga Imam Baihaqi menelusuri hadis ini ketemu 77 cabang iman. Sehingga akhirnya di Majelis Firmul Hati juga disiar-siarkan kajian cabang iman karena konkret dan praktis. Siapa yang bisa menjalankan cabang iman ini, maka imannya meningkat, bahkan imannya sempurna. Yang tidak bisa menjalankan ini, maka ada dua kemungkinan. Berkurang atau bahkan batal imannya jika yang dilanggar adalah asbabur riddah, sebab-sebab kemurtadan. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang dimaksud dengan konsep naik dan turunnya iman. Yang insya Allah para jamaah sudah mengenali konsep ini, yang biasanya dikonotasikan kalau lagi semangat, itu berarti imannya naik. Semangat kebaikan ya. Lagi tidak semangat, imannya turun. Itu paling gampang. Kalau lagi semangat untuk menjalankan kebaikan, itu imannya naik. Kalau lagi tidak semangat, berarti imannya turun. Meskipun tidak begini ya, tidak selalu begitu gitu. Nah, sebelum kita lanjut, sebenarnya sekira jamaah itu bisa menghidupkan videonya, itu akan lebih baik tuh.
daripada mematikan videonya. Tapi nggak apa-apa. Kalau menghidupkan videonya itu berarti kan kayak ngaji offline. Kan ngelihat betul. Tapi kalau mematikan videonya itu jangan-jangan ini ada yang main sama cucunya kan, beda lagi urusan. Ulangi lagi. Konsep naik turunnya iman ini adalah konsep yang baku dan kita Ahlussunnah wal Jamaah menganut konsep ini, ya, sehingga kita mengenal ada namanya ziyadatul iman dan ada mengenal nuqsanul iman. Ya, kita akan bahas. Tapi di sana ada satu konsep namanya nawakidul iman yang membatalkan iman. Jadi ada 3 poin dari masalah ziyadatul iman, nuqsanul iman, dan nawakidul iman. Gampangannya saja, yang pertama, yang membuat iman bertambah atau naiknya iman. Yang kedua, turunnya iman atau berkurangnya iman. Yang ketiga adalah butlanul iman atau batalnya iman. Yang pertama, naiknya iman atau tambahnya iman itu disebabkan oleh ketaatan. Globalnya dulu. Yang kedua, turunnya iman itu disebabkan oleh kemaksiatan yang bukan masuk kategori asbabur riddah. Iman turun disebabkan oleh kemaksiatan, tapi kemaksiatan ini tidak masuk kategori sebab murtad. Yang ketiga, batalnya iman. Iman batal atau rusak, terkadang istilah, itu disebabkan oleh tindakan melaksanakan sebab-sebab murtad. Jadi ada maksiat yang masuk kategori sebab murtad dan ada maksiat yang tidak masuk kategori sebab murtad. Kalau masuk kategori sebab murtad, maka imannya batal. Itu namanya orangnya murtad, keluar dari agama. Tapi ada maksiat yang tidak masuk kategori sebab murtad, maka konsekuensinya namanya imannya turun, tidak sampai batal. Jadi pahami ya, ulang lagi. Jadi ada 3 di sini. Yang pertama, dari tema ini melahirkan ada 3 kategori. Yang pertama, naiknya iman. Itu disebabkan oleh ketaatan. Yang kedua, turunnya iman. Disebabkan oleh maksiat yang bukan masuk kategori sebab murtad. Yang ketiga, batalnya iman. Itu disebabkan oleh maksiat yang bukan masuk kategori maksiat yang masuk kategori sebab murtad. Oke, sekarang kita bahas ketaatan, naiknya iman atau ketaatan tadi. Ketaatan itu ada 3 kategori. Sebagaimana amal perbuatan itu ada 3 kategori. Jadi jangan dibayangkan kalau ketaatan itu isinya cuman ibadah mahdoh, misalnya kayak sholat dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Ketaatan itu ada 3 kategori. Ada ketaatan yang dikerjakan oleh hati, ada ketaatan yang dikerjakan oleh lisan, ada ketaatan yang dikerjakan oleh anggota badan selain lisan. Sebagaimana amal perbuatan itu ada 3, maka ketaatan ada 3, kemaksiatan juga ada 3. Ya, jadi kan ada amal hati, amal lisan, amal perbuatan. Amal hati contohnya niat, ikhlas, tawakal, dan lain sebagainya.
Kalau amal lisan contohnya zikir, yang wajib ya syahadat. Syahadat pertama kali dulu. Zikir, tilawah, berkata jujur, eh, berbicara jujur, berbicara benar. Itu amal lisan. Amal anggota badan, amal jawarih namanya. Contohnya sedekah dan lain sebagainya. Nah, amal harta dimasukkan di amal jawarih. Kan ada amal harta kayak sedekah tadi. Itu dianggap dihitung di salah kategori di amal anggota badan. Karena toh pakai badan ujungnya nanti. Nah, ketaatan juga demikian. Artinya kalau orang itu taat, artinya taatnya di dalam 3 hal. Dan ini pemahaman ini yang memungkinkan kita bisa mengevaluasi perbuatan, sekaligus juga bisa mencari alternatif perbuatan. Karena di dalam praktek, orang itu punya kelebihan di salah satu kebaikan dan punya kelemahan di salah satu kebaikan. Orang taat itu kayak orang garap soal. Ya sedikit ya. Orang taat itu kayak orang garap soal. Intinya itu lulus. Itu minimal itu lulus. Ya. Bapak perlu dipahami ya. Batas lulus itu berapa? Nah, batas lulus itu berapa? Itu adalah orang yang menjalankan kewajiban. Dan tidak melanggar, tidak menjalankan maksiat. Itu batas lulus. Katakan kalau kita ngasih nilai itu, karena ini mungkin ada beberapa guru, 60 ya. 60 itu batas lulus. Misalnya gitu. Itu di dalam kategori namanya muqtasid. Apa? Muqtasid. Jadi orang yang menjalankan kewajiban dan meninggalkan kemaksiatan. Itu batas lulus. Kita harus pantau nih yang pokok ini. Jangan sampai ada kewajiban ditinggalkan dan sama apa maksiat dijalankan. Wah, nggak lulus itu nanti. Tapi dalam praktek, orang terkadang itu bisa kacau di sini. Oleh karena itu perlu kita tidak boleh hanya mengerjakan kewajiban dan meninggalkan haram. Kita perlu nambahi. Yakni mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Meninggalkan yang haram dan yang makruh. Nah, orang kayak gini namanya sabiqum bil khairat. Orang yang selalu bersegera kepada kebaikan. Tapi ada orang yang nggak lulus. Kewajiban tidak semua dikerjakan. Maksiat sebagiannya, larangan sebagiannya dikerjakan. Itu namanya zalimun li nafsi. Orang yang mendalimi diri mereka sendiri. Nah, ahlu sunnah memandang selama masih ada iman, selama masih ada iman, zalimul li nafsi, insya Allah akan masuk surga, tapi harus melewat neraka. Tapi kalau muktasid, selama kewajiban dikerjakan, haram ditinggalkan, insya Allah surga. Ya tapi ya jangan bermimpi surganya tinggi. Ya namanya juga dia sekedar lulus. Terus sabiqum bil khair. Jadi masa saya kembali ke tadi, masalah ketaatan. Jadi taat itu begitu konsepnya. Fokus utamanya lulus. Makanya jangan dibalik. Contohnya misalnya, kemaksiatan besar masih jalan, sementara sedekah jalan. Ya ini bisa nggak lulus kalau kayak gini. Jadi fokus utamanya itu kewajiban disisir. Apa kewajiban-kewajiban yang belum ditunaikan. Dan apa dosa-dosa atau kemaksiatan-kemaksiatan yang masih ditunaikan. Nah itu kita harus tahu jadinya. Nah, supaya lulus. Ulang lagi ya. Fokus utamanya itu supaya lulus. Kok fokus utamanya? Target pertamanya supaya lulus. Kemudian target tertingginya supaya masuk min ahlil firdaus. Masya Allah. Semoga kita semua ya Allah mudahkan jadi al-firdaus ya.
Nah, di dalam Firdaus sendiri itu bertingkat. Gitu. Firdaus itu kan yang paling tinggi. Dalam Firdaus, Firdaus itu adalah tingkatan surga paling tinggi. Di dalam Firdaus itu ada tingkat-tingkat-tingkat. Tingkat paling tinggi namanya Al-Wasilah. Makanya surga itu 7 tingkat itu adalah mungkin kalau bahasa kita itu 7 klaster. Tapi klaster itu bertingkat-tingkat. Nah, yang paling tinggi ada yang mengatakan tingkatan apa? Tingkatan surga itu bisa menggunakan tingkatan cabang iman. Ada yang mengatakan lebih daripada 7, 100 dan macam-macam, tapi nggak usah kita bahas. Intinya dalam Firdaus yang paling tinggi itu adalah wasilah, dan itu adalah tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah paling tinggi. Makanya kan kita itu berdoa kan? Apa itu setelah doa itu? Rabb hadhi da'wati tammah, salatil qa'imah, ati Sayyidina Muhammad atau ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikan kepada Rasulullah Muhammad al-wasilah. Gitu. Dulu waktu kecil saya, apa sih wasilah, wasilah, wasilah. Ternyata setelah gede ngaji baru tahu. Oh, al-wasilah itu ternyata adalah tempat paling tinggi di surga. Itu kita bermohon, kita mohon kepada Allah agar diberikan kepada Rasulullah. Makanya Rasul mengatakan, barang siapa mendoakan aku wasilah, maka wajib mendapatkan syafaatku. Kita doakan, ati Sayyidina Muhammad atau ati Muhammad dan wasilah atau fadilah, masyarafat al-rafi'a wa fadl maqam mahmud alladhi wa'adna innaka la tukhliful mi'ad. Kita ulangi lagi. Nah, jadi target utamanya itu adalah lulus. Yang kedua, syukur-syukur menjadi sabiqum bil khairat, yang nanti fadilahnya yang paling tinggi adalah al-firdaus. Itu. Ya. Nah, oleh karena itu ulangi lagi, ziyadatul iman ziyadatul iman itu atau tambahnya iman itu lahir atau disebabkan oleh ketaatan. Maka kalau ketaatannya, ya ingat, kalau ketaatannya itu selevel muktasid tadi yang hanya mengerjakan kewajiban dan meninggalkan sunnah, ya berarti imannya di posisi lulus. Nah, gitu. Tapi level 1. Tapi semakin taat, semakin taat, semakin taat, maka ya insya Allah semakin tinggi imannya, naik imannya, bahkan saking sempurna imannya. Tentu ini ya maqamul anbiya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ketaatan tadi ya, yang tadi menjalankan kewajiban dan meninggalkan maksiat, ya juga ada kewajiban yang terkait dengan hati, ada kewajiban yang terkait dengan lisan, ada kewajiban yang terkait dengan anggota badan. Demikian juga maksiat. Ada kemaksiatan yang terkait dengan hati, ada kemaksiatan yang terkait dengan lisan, ada kemaksiatan yang terkait dengan anggota badan. Jadi jangan salah paham jamaah ya, jangan seakan-akan kalau maksiat itu kaitannya dengan anggota badan saja, nyuri, nipu, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Contoh, kayak kewajiban hati, contohnya apa? Ikhlas. Maksiatnya namanya riya, ya kan? Selalu ada tuh. Contoh maksiat, apa namanya? Amal hati tawakal. Berarti maksiatnya bersandar kepada diri sendiri, bukan kepada Allah. Contoh ketaatan hati, contohnya apa? Contohnya syukur ya, yang syukur yang di hati ya, bukan syukur yang di lisan. Syukur, maka yang maksiatnya namanya kufur. Bisa dipahami ya? Jadi kalau sampai ngelong, grundel di hati, apalagi sampai nggak terima, murka-murka pada Allah, itu maksiat. Meskipun nggak ada apa-apa, tapi di hati itu maksiat. Ya, yang paling gampang ya contohnya riya. Semoga Allah jaga kita ya dari riya. Riya itu ya sekedar keluar dari tema. Orang tuh kalau kena penyakit riya, itu kayak anak kecil.
meskipun umurnya udah tuir. Nah, betul tuh. Biasanya gini, ada istri masak nih, umurnya udah 55 nih masak. Terus suaminya bilang begini, "Mama masak kayak gini." Karena kadar ikhlasnya belum baik. "Papa, ini aku udah mau masak, masih aja digitu-gituin. Gitu. Muji apa sih?" Nah, ini kan kayak bocah. Padahal kalau dia ikhlas, "Ya Pak, maafin, tadi agak kurang enak kali." Bahwa suaminya atau anaknya nyela itu emang nggak boleh. Tapi orang itu kalau ikhlas, digituin nggak kenapa-kenapa. Orang tuh kalau kena penyakit ria, kebaikan itu ditonjol-tonjolkan. Aku ini kurang apa sih? Udah begini, begini, begini. Kayak bocah kan? Nah, jadi kami ulangi lagi, eh, hati, apa sih, kewajiban itu bukan hanya anggota badannya, ada kewajiban hati. Ada kewajiban lisan, contohnya tadi berkata jujur. Kemaksiatan lisan berarti berkata bohong. Ada kemaksiatan hati, contoh berjanji benar. Nah, ada kemaksiatan namanya mengkhianati janji. Meskipun nanti bisa jadi setiap satu perbuatan kis itu bisa masuk hati, bisa lisan, bisa. Ada ketaatan hati, contohnya tadi sholat. Ada kemaksiatan anggota, ketaatan anggota badan, contohnya sholat. Contohnya mengaji. Meskipun dalam mengaji ini ya ada hati, ada yang lain-lain, tapi intinya kan ini contoh aja. Ada ketaatan, contohnya sholat. Berarti kemaksiatan contohnya meninggalkan sholat. Naudzubillah. Jadi kamu ulangi lagi, iman bertambah karena ketaatan. Demikianlah tadi konsep ketaatan. Yang menarik, yang harus dipahami, dan ini yang dipahami oleh Islam dan Ahlussunnah, bahwa setiap orang yang hidup kok ngikuti aturan Allah, itu masuk dalam ketaatan. Contoh, hidup berumah tangga. Kalau ada orang berumah tangga, dia nikahnya benar, suaminya menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, istri mengerjakan kewajiban sebagai seorang istri, makanannya halal, anaknya dididik, maka rumah tangga ini disebut dengan rumah tangga taat. Oh, paham ya? Insya Allah imannya. Jadi jangan dipahami taat itu sekedar ibadah yang mahdoh tadi. Kalau kita dagang, tapi dagangnya memenuhi syarat dan rukun, tidak ada unsur yang dilanggar, contohnya riba, contohnya menipu, contohnya goror itu tidak jelas, maka dagangannya namanya dagangnya taat. Kalau orang dagang taat, ya insya Allah naik, imannya naik, karena berpahala. Kenapa berpahala? Karena kalau dia tidak taat, dosa. Kalau dia dagang riba, dagangnya menipu, hukumnya dosa. Kalau dia taat, tidak menipu, tidak ada yang dilanggar, kayak riba tadi misalnya, maka dia masuk kategori taat. Kalau taat berarti berpahala, maka akan meningkatkan imannya. Kalau ada seorang suami menggauli istrinya dengan sangat baik, tadi berarti dia berpahala. Istri menggauli suaminya dengan sangat baik, itu taat, berpahala. Karena kalau dia menggaulinya dengan syarat tidak baik, maki-maki, minta memaksa, maki-maki, menghinakan, itu dosa. Makanya bapak-bapak nih, karena musim pandemi, kan orang hidup 24 jam di rumah ya. Ini kalau tidak dijaga emosinya bisa amu-amuan. Apalagi ibu. Akhirnya, karena mungkin bisa jadi udah banyak yang tidak ada khotimah di rumah ya, nggak ada bantu di rumah. Ngerjain apa saja, udah amu-amuan, akhirnya maki-makian. Ayo kita saling jaga. Supaya tidak terjebak di kemaksiatan. Sebagaimana tadi tambahnya iman sebab ketaatan, turunnya iman sebab kemaksiatan. Kemaksiatan itu apa sih? Kemaksiatan itu lahir
dari tidak menjalankan kewajiban dan menjalankan maksiat, larangan. Itu namanya maksiat. Maksiat itu kalau diterjemahkan adalah pelanggaran. Pelanggaran itu lahir dari dua hal. Tidak mengerjakan kewajiban dan atau mengerjakan larangan. Nah, larangan yang paling tinggi itu namanya asbabur riddah, sebab murtad, yang menyebabkan orang menjadi kafir. Nah, itu yang nanti masuk kategori yang ketiga, yang membatalkan iman. Jadi, supaya iman kita tidak turun, jangan sampai kita itu terjebak kepada mengabaikan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban, dan jangan sampai kita terjebak kepada pelanggaran, yakni melaksanakan larangan. Naudzubillah min dzalik. Apalagi larangan yang paling tinggi, yang masuk kategori asbabur riddah, sebab-sebab kemurtadan. Kalau sampai terjebak, bukan lagi turun imannya, tapi batal imannya. Nanti kita bahas. Turunnya iman disebabkan oleh kemaksiatan. Tapi iman juga bisa turun disebabkan oleh tindakan makruh. Ya, tak ulangi lagi tadi. Jadi, ketaatan itu, kembali ke poin pertama, yang tambahnya iman. Kan saya nyebut bahwa tambahnya iman disebabkan oleh ketaatan. Nah, ketaatan itu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Nah, ini ketaatan tingkat 1. Nah, ketaatan tingkat 2 yang sudah saya sebutkan tadi, ini adalah yang sabiqum bil khairat, yakni mengerjakan kewajiban dan mengerjakan sunnah. Terus meninggalkan haram dan meninggalkan yang makruh. Artinya kalau semakin dia naik, berarti semakin naik imannya. Demikian juga di nuksonul iman atau kurangnya iman, turunnya iman. Yang pertama disebabkan oleh maksiat. Apa itu maksiat ini? Melaksanakan haram dan meninggalkan wajib. Ya, meninggalkan wajib, melaksanakan haram. Tapi juga turunnya iman bisa turun di level kedua. Karena dengan meninggalkan sunnah dan melaksanakan yang makruh. Nah, itu adalah kemaksiatan level 2. Meskipun kalau ketaatan disebut level 1, level 2, itu secara istilah make sense, masuk. Tapi kalau kemaksiatan biasanya identik hanya di level 1. Melaksanakan haram dan meninggalkan wajib. Sementara kalau meninggalkan sunnah dan melaksanakan makruh, itu biasanya disebut hanya tidak melaksanakan sunnah dan hanya melaksanakan makruh, tidak sampai disebut dengan maksiat. Meskipun sebenarnya itu pelanggaran, cuman kalau dalam istilah di usul fikih itu pelanggaran juga. Pelanggaran itu bahasanya adalah maksiat, cuman pelanggarannya tidak menyebabkan azab. Jadi makruh itu pelanggaran, bukan nggak pelanggaran, cuman tidak menyebabkan azab. Sementara kalau yang dilanggar itu haram atau yang ditinggalkan wajib, itu kan berarti ada dosa. Tapi intinya dua-duanya itu pelanggaran. Tapi supaya nanti tidak berdebat di istilah, iman turun karena kemaksiatan dan juga karena tadi level kedua meninggalkan yang sunnah dan mengerjakan yang makruh. Jangan-jangan jadi kalau kita lihat antara konsep bertambahnya iman sama kurangnya iman ini saling terkait. Kalau kita bisa menjaga seluruh yang menyebabkan turunnya iman,
ya berarti imannya naik. Sebaliknya, kalau kita terus bisa menjaga yang menyebabkan imannya naik, maka insya Allah iman kita nggak turun. Yang menarik gini, kayak orang yang berselang apa itu naik kapal di arus balik, ya kan? Kita ini itu harus bukan arus tenang ya, kayak orang yang sedang ingin ke timur, ingin ke apa itu, ingin ke timur, padahal arus laut lagi ke barat. Jadi dia harus mendayung 2-3 kali lipat kekuatan. Kita ini Pak, kalau kita tidak taat, itu biasanya tidak nol. Biasanya ya langsung maksiat. Contoh. Kalau kita nggak mau sholat, ya berarti kan langsung masuk kategori turun bawah. Nggak nol posisinya. Biasanya kalau kita tidak mengerjakan sunnah, posisinya itu langsung makro. Contoh, kita tidak mengerjakan sunnah rawatib ba'diyah qobliyah. Hukumnya makro. Masuk kategori turunnya iman langsung. Jadi posisinya kalau orang daki, kayak orang berselancar, dia harus balik. Jadi kalau kita tidak 2-3 kali ngerjain, ya kita turun, langsung mundur. Gitu. Oh ya. Jadi kondisinya tuh kayak gitu. Bukan arus tenang. Kalau arus tenang kan kalau kita tidak maju, yang penting nggak mundur. Ini enggak. Banyak perbuatan. Kalau kita tidak maju, itu artinya mundur. Bukan nol. Gitu. Kalau kita tidak rawatib, sekedar nggak rawatib, ya nggak apa-apa. Tapi meninggalkan sholat sunnah qabliyah ba'diyah itu hukumnya makruh. Loh. Makanya Masya Allah. Oleh karena itu, sebelum saya, disinilah pandai-pandailah kita itu untuk bisa saling menambal. Loh, gitu loh. Konsepnya itu jadi, di samping yang konsep pokok tadi, kita ada namanya konsep tambalan. Konsep menambal. Jadi, gimana ada kebajikan yang sekalian kita banyakin. Karena Allah mudahkan kita di situ. Contoh orang kaya, maaf ya. Mungkin ada banyak lubang di sana sini. Nah, Allah kasih kemudahan padamu harta. Sudah kau aja yang banyak. Mungkin sudah kamu menambalmu yang kurang-kurang. Kekurangan di sholat, kekurangan di ngaji, kekurangan di ini, kekurangan di ini, kekurangan di ini. Tapi karena berkat sedekahnya banyak, maka tertambah. Contohnya lagi, banyak istighfar. Istighfar aja yang banyak. Contoh ibu-ibu pensiun. Ya, ibu-ibu pensiun, bapak-bapak pensiun. Kan sudah tidak ada kerjaan tuh. Terus apa nih? Kan ada waktu cukup longgar. Zikir yang banyak, tilawah yang banyak, ngaji yang banyak. Kalau perlu setiap saat ngaji, tinggal duduk, pasang kuping doang, apalagi kalau sekarang ngajinya online. Duduk, pasang laptop, kalau perlu dimatiin videonya, udah itu, ungkang-ungkang kaki, dapat ilmu. Nah, itu kebajikan kan tak terkira. Sambil minum ngopi, sambil membaca, enak tuh ngaji hari ini. Yang capek kan ustadznya. Jamaahnya duduk ngopi ini, Pak. Jangan-jangan antum semua ini ngopi nih sekarang ini. Jadi dibanyakin. Apalagi misalnya, Allah mudahkan bagimu ilmu. Kan ada orang dikasih ilmu tuh banyak, nggak bisa habis ilmunya. Yuk dipakai ngajar aja, sebanyak-banyaknya. Makanya saya ini berharap ya, ini sekedar info, nanti antum siar-siarkan. Saya ingin setiap pagi ini ada majelis, dan materinya itu tak bedain. Ini hari Jumat ini tauhid, nanti hari Senin saya berharap kita tazkiyatun nafas, majelis formular, supaya nanti kalau jamaah ikut semuanya, itu beda materinya. Nanti hari Selasa, mungkin syama'il atau akhlak, hari Rebo, mungkin tafsir Islami, hari Kamis, mungkin fikih gitu. Makanya kemarin Bu Juri saya tawarkan itu hari Senin atau hari Jumat. Nah, kalau hari Senin ya tauhid ketemunya gitu. Tapi ternyata hari Jumat ya. Pokoknya 5 materi itu nanti tersebar di 5 hari. Karena Sabtu Minggu itu biasanya untuk non majelis ya, yang kajian umum di masyarakat.
Ulangi lagi. Jadi diperbanyak yang Allah berikan kita kesempatan banyak. Contohnya yang punya jabatan, ya udah dimanfaatin aja bikin instruksi sebanyak-banyaknya, kali-kali nanti bisa menambal. Nah, kayak gitu-gitulah kira-kira. Terus apalagi yang memungkinkan jadi tambalan. Karena selama kita ini bukan nabi, selama itu pula peluang maksiatnya pasti besar. Selama bukan nabi, maka peluang maksiatnya pasti besar. Peluang melanggarnya pasti besar. Dan bahkan peluang tidak diterima amalnya juga besar. Jadi butuh kita tambalan-tambalan. Kembali tadi, tambahnya iman, turunnya iman, dan batalnya iman. Kalau batalnya iman, disebabkan oleh melaksanakan asbabur riddah, sebab-sebab murtad. Naudzubillah ya, semoga Allah hindarkan. Contoh ya, ini contoh. Suatu saat nanti akan kita bahas. Sebab murtad. Melanggar seluruh rukun iman. Tidak beriman kepada Allah murtad. Tidak beriman kepada Rasul murtad. Contoh lagi sebab murtad adalah menentang apa yang diwajibkan oleh Allah. Menentang namanya daruriyatul Islam. Pokok-pokok ajaran agama Islam. Menentang. Ini sikapnya menentang. Bukan tidak mengerjakan. Menentangnya. Contoh, menentang halalnya nikah. Contoh, menentang haramnya riba. Menentang haramnya zina. Wah, zina nggak haram. Itu murtad. Kalau zinanya sendiri, selama tidak menentang, khilaf para ulama. Naudzubillah min dzalik. Jadi kami ulangi lagi. Butlan al-aqidah atau membatalkan iman itu sebab menjalankan asbabur riddah. Nanti kita akan bahas banyak sebab murtad. Asbabur riddah. Tadi itu salah satu contoh. Oke ya, kita kembali. Nanti kita kalau perlu, kita akan bahas satu tema namanya sebab-sebab kemurtadan. Nah, ada tadi bertambahnya iman, meningkatnya iman, turunnya iman, dan batalnya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang perlu kita usahakan hari ini adalah gimana iman kita ini posisinya bertambah. Tidak menurun, apalagi batal. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kondisinya itu kayak orang mendayung di arus balik. Jadi kalau kita berhenti bertambah, itu berarti maknanya mundur. Kalau kita berhenti naik, itu maknanya turun, bukan stagnan. Begitu kita tidak sholat, maknanya maksiat, turun. Naudzubillah min dzalik. Begitu ada pelanggaran, maknanya turun. Oleh karena itu, perlu kita punya langkah-langkah yang konkret untuk bisa membuat iman kita terus berada di kondisi naik. Ibarat orang daki, kita terus mendayung. Terus. Sebagaimana mendayung tadi. Waktu mendayung, Pak, itu bisa jadi kondisi kita stagnan. Loh kok bisa? Karena kemampuan Anda dayung sama arus sama. Katakan arusnya itu 4, Anda kekuatannya ya, menggunakan kecepatan itu 4, dayung Anda kemampuannya itu 4, ya 0 hasilnya. Nah, itu contohnya adalah orang yang ketaatannya 1, maksiatnya 1, 0 lagi. Makanya perlu dijaga dari yang menyebabkan turunnya iman, kemaksiatan itu. Nah, supaya nambah terus, maka rumusnya menambah input, mengurangi yang bocor. Menambah hal-hal yang membuat
ibadah iman kita naik dan memperhatikan betul, mengurangi betul, meniadakan betul hal-hal yang bisa mengurangi iman supaya satu min kosong gitu posisinya. Jangan sampai satu min satu dalam posisi perbuatan itu. Contoh kalau satu min satu kan gini. Sementara dia berbuat baik sama istrinya, tapi sama orang tuanya kacau. Sama orang tuanya abai, itu namanya satu min satu. Nah, dapat kepahala dari keluarga sini, tapi dapat maksiat terhadap ibunya. Satu min satu, sama dengan nol. Betul ya? Sementara ibu ini ngurus anak-anaknya, Masya Allah diudik, tapi sama suaminya marah-marah. Sama suaminya nggak taat. Itu satu min satu. Paham ya? Itu sama dengan nol. Kita harus pada posisi satu min nol. Setiap tambahan kebajikan jangan sampai terkurangi oleh kemaksiatan yang lain. Atau setiap tambahan sunnah jangan sampai ada tambahan makro. Kalau sunnah satu, makro satu, ya nol juga ujungnya. Maka kita harus berusaha menambah nilai. Nambah nilai itu poin tambahan satu, tapi tidak ada pengurangan. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Ini kalau Masya Allah, kalau nggak belajar, konsep kayak gini nggak dipahami. Terkadang kita nambah terus, tapi lupa. Ngaji luar biasa. Ini bagi yang sering ngaji ya, karena ini kan berarti insya Allah orang yang sering ngaji. Tapi sama suaminya, naudzubillah. Ada kopi. Kopi mulu. Nah loh. Ini karena kan sudah kesel dari pagi tadi kan. Misalnya gitu. Ya akhirnya satu min satu. Tapi ada juga ngurus suaminya, saking rasa suaminya. Bu ngaji suamiku. Ya udah satu min satu. Nah, kan thalabul ilmi wajib. Taat sama suami, sama-sama wajib. Itu makanya butuh berpikir yang seimbang itu di situ. Ada orang saking dia saking dia ngurusnya keluarga, duit apa saja dikasihkan ke keluarganya. Sampai lupa zakat. Nah, satu min satu. Gitu. Zakat wajib, ngasih nafkah wajib. Satu min satu. Ada orang dia baik kali sama keluarga-keluarga, tapi lupa nggak pernah ngasih ke anak yatim, nggak pernah ngasih ke fakir miskin, yang sifatnya sedekah bukan zakat ya. Nah, itu juga mengurangi. Nah, disinilah perlu diupayakan seimbang. Jangan sampai ada satu perbuatan wajib, tapi di sana perbuatan haram masih jalan. Jangan sampai ada perbuatan sunnah jalan, tapi di sana makruh yang lain masih jalan. Jadi akhirnya juga mengurangi. Meskipun ya makruh itu nggak ada, makruh tidak dosa ya. Ini salah satu fadilah umat Rasulullah. Makruh itu tidak min. Tadi. Makruh itu tidak min. Makruh itu tidak min. Jadi yang perlu dijaga adalah jangan sampai min. Min itu haram. Makruh itu nggak min. Jadi oleh karena itu perlu terus kita satu minimal min nol. Minimal min nol. Apalagi kalau bisa 1 plus 1 plus 1 plus 1. Nah, hingga terus. Nah, dari paparan tadi, ilustrasi tadi, maka langkah-langkah bertambahnya iman, yang pertama, fokus menjalankan kewajiban pokok. Ya. Kewajiban pokok itu apa? Kayak rukun iman. Mas, jangan sampai geser iman pada Allah, pada Rasulullah, pada akhir. Ada orang ngomong, mana kalau ada hari akhir ada, coba tunjukkan ke aku. Naudzubillah, udah murtad itu. Pokok. Termasuk yang pokok adalah rukun Islam. Ada sholat, ada zakat, ada puasa. Itu pokok. Fokus kepada yang pokok. Kewajiban pokok. Terus, artinya, kalau fokus pada kewajiban pokok, berarti sekaligus memperhatikan pelanggarannya. Jangan sampai melanggar urusan sholat. Ya. Ini maksudnya tidak sholat ya. Kalau sholat berjamaah kan hukumnya sunnah. Tidak sholat.
Itu jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Itu sudah tidak masuk kamus lah. Yang kedua, kerjakan kewajiban-kewajiban di level berikutnya. Seperti thalabul ilmi. Seperti apa tadi? Berbuat baik sama suami. Seperti ya sebagaimana di cabang iman. Ya, bagi jamaah yang sudah sampai 20-an, nah paham tuh. Pokok-pokok yang lain itu. Otomatis nomor 2 berarti tinggalkan yang haram karenanya. Jangan sampai menentang tadi, tidak ngurus keluarga, haram hukumnya, dan lain sebagainya. Nomor 4, hidup dengan standar Islam. Apa itu? Jual beli harus taat standar Islam. Karena kalau nggak standar, haram hukumnya. Rumah tangga, standar Islam. Itu namanya hidup. Bertetangga, standar Islam. Karena kalau bertetangga itu menyakiti, maksiat kan. Nah, jadi kalau kita taat hukum Islam itu, di semua sektor, itu taat. Itu insya Allah otomatis kita nambah iman. Ya, setelah kewajiban pokok, kewajiban level 2, nomor 3, hidup dengan aturan Islam. Nomor 4 baru, kerjakan yang sunnah-sunnah. Nah, baru kita turun. Artinya juga tinggalkan yang makro. Nah, disinilah butuhnya sholat rawatib, sholat hajat, saum sunnah, sedekah, terus yang sunnah-sunnah itu. Ya. Nomor 4, nomor 5, jadikan yang mubah-mubah itu diniati baik, supaya jadi pahala. Yang mubah-mubah contohnya, nyapu, nyiram tanaman, nyapu rumah, itu mubah-mubah hukumnya. Diniati baik. Diniati taat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jadi kebaikan. Jadikan yang mubah menjadi sunnah. Berikutnya nomor ini tip-tip. Nomor 6, bukan tip ya. Langkah-langkah. Siapkan amalan-amalan tambalan. Siapkan amalan-amalan tambalan. Apa itu contohnya? Sedekah sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya. Terutama hal-hal yang memang Allah mudahkan untukmu. Jadi ada orang yang memang dimudahkan oleh Allah sebagian hal. Itu aja. Itu namanya menyiapkan amalan-amalan tambalan. Rasul mengajarkan kepada wanita untuk banyak sedekah. Jadi memang tambalan itu yang menambal itu rata-rata di masalah sedekah. Tapi juga bukan berarti hanya itu. Amalan sunnah apa saja itu termasuk nambah. Ibu kuatnya apa nih? Itu bapak ini paling kuat apa? Itu diperbanyak. Supaya kalau ada kurang di atas, itu ketutup. Nah, ini langkah-langkahnya. Ya. Nah, termasuk mungkin sekaligus supaya jadi satu, nggak ada tip, nggak ada langkah. Yang cukup baik, nomor 7 berarti ya. Yang cukup baik untuk bisa menambah dan meningkatkan iman adalah masuklah, terlibatlah dalam urusan dakwah ilallah. Kenapa? Karena kalau dakwah ilallah, itu hampir semua kewajiban tadi itu kebahas. Nomor 7 ya. Biasanya kalau orang sudah terlibat jadi pengurus rohis, atau pengurus DKM, atau pengurus majelis, atau aktif lah, bukan sekedar peserta, biasanya dimudahkan oleh Allah untuk juga menjaga dirinya. Sekaligus, di dalam amal dakwah itu, adalah amal yang berdampak kemana-mana. Nanti bisa nambah kalau kita kurang. Terlibat dalam amal, ini cukup menambah iman. Jadi semangat itu kepacu kalau kita dakwah. Yang terakhir nomor 8, carilah amal. Selain yang pokok-pokok tadi yang di atas tadi ya, langkah-langkah itu, carilah amal yang berdampak luas dan berdampak lama.
berdampak luas dan berdampak lama. Contohnya wakaf. Berdampak luas dan berdampak lama. Wakaf untuk pondok pesantren, wakaf untuk masjid itu kan berdampak luas, contohnya, dan bertahan lama. Ada 8 kira-kira langkah untuk bertambahnya iman. Fokus kepada yang pokok, terus kewajiban level berikutnya. Nomor 3, jadikan hidup itu taat kepada Allah, sehingga tidak ada pelanggaran. Insya Allah ini sudah aman. Ya. Nomor 4, sunnah-sunnah dikerjakan. Nomor 5, jadikan mubah menjadi sunnah. Terus nomor 6 ya, kontribusi dalam dakwah supaya semangatnya kejaga terus. Terakhir, carilah amal yang berdampak luas, bertambah lama. Contohnya, insya Allah jika demikian yang kita kerjakan, dengan izin Allah, iman kita kejaga, insya Allah iman kita bahkan bisa meningkat. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kita husnul. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ini sudah jam 6.35 ya. Saya ada 25 menit untuk tanya jawab, dipersilahkan. Alhamdulillah ini pesertanya 52 ya. Alhamdulillah. Jamaah sekalian mohon disiar-siarkan ke yang lain. Ada pengajian Jumat pagi jam 5.30 sampai jam 7. Duduk manis di rumah dapat ilmu. Masya Allah ya. Berkahnya online. Ini berkahnya online. Jadi jangan, waduh aku nggak ketemu Ustadz, kurang berkah. Insya Allah berkah, tetap berkah. Insya Allah. Allah sudah tahu bakal ada online. Bakal ada pandemi dan orang-orang ngaji online. Insya Allah barokahnya di sini. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz boleh bertanya? Betul. Terima kasih Ustadz. Ini tadi saya tertarik dengan Ustadz sampaikan kalau bisa jangan 1 min 1. Nanti akan hilang terus nanti itu. Benar. Kalau bisa 1 min 0, syukur-syukur alhamdulillah kalau 1 plus 1 gitu ya Ustadz. Ya, betul. Nah itu satu yang saya garis bawahi, hidup dengan standar Islam. Kalau yang 7-8 insya Allah mungkin masuk habitat dakwah, kemudian cintailah, itu masuk Ustadz. Nah Ustadz ini yang saya tanyakan, kita kan nggak sendiri nih Ustadz. Betul. Kalau kita sendiri dengan apa yang barusan Ustadz sampaikan, insya Allah nih, insya Allah kita bisa amalkan. Cuman kan kita dalam keluarga kadang-kadang maunya sih 1 min 0, tapi kadang-kadang 1 min 1. Terpaksa 1 min 1 ya. Terpaksa tuh karena di keluarga yang menggoda untuk 1 min 1 gitu Ustaz. Gimana Ustaz itu kalau yang seperti itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya nasib itu. Kayak orang gini lah, kayak orang garap soal. Mestinya dia itu bisa ya. Akhirnya kan sama temennya, kata temennya kan, ini kan suruh negeri gitu. Gak boleh kata dia. Cepat kan melotot gitu kan. Akhirnya lah turun tuh kertasnya. Cepat. Nah, sama guru tok ketahuan. Nah, kan dia mestinya mau taat gitu. Tapi akhirnya kegoda, ya itulah. Makanya ada istilah, kalau engkau tergoda, itu bukan salahnya penggoda. Pertanyaannya, kenapa kau bisa digoda? Kalau penggoda mah tetap aja goda. Gitu. Paham ya? Jadi, disinilah diperlukan kekuatan dan kemampuan. Kalau kita kejebak 1 min 1, ini berarti kita, poin pertama, kita harus perlu penguatan, supaya nggak kejebak 1 min 1. Kalau faktanya kejebak, nah misalnya nih, namanya orang ya, makanya tadi mengatakan, selama bukan Nabi, peluang kita haram itu kena. Selama bukan Nabi. Gimana, Pak? Kejebak nih misalnya. Saya mau ke orang tua itu nggak boleh sama istriku. Nah kalau nggak gitu, ya kamu ke orang tua, istrimu ngamuk, biarin aja. Misalnya gitu. Tapi nggak bisa, aku takut istriku ngamuk, terus dia kabur gimana? Nah kalau orang kuat kan, pergi-pergi aja. Ngamukmu tidak mempengaruhiku. Nah, tapi kan ada orang yang tidak bisa ngomong kayak begitu. Ada orang yang tidak. Ini, atau dibalik, taat sekali sama ibunya. Apa-apa ibunya. Sampai istri nggak pernah dikasih duit. Misalnya kayak gitu. Ibunya.
Mas duit, nyari duit kan kamu punya duit sendiri, aku ngurus ibuku. Nggak bisa. Awas ya, kalau sampai kamu nggak kirim ke mama, aku suruh cerai. Oh jangan Ma, jangan. Dia takut sekali sama ibunya. Itu dua-duanya namanya 1-1. Nah kalau memang kita nggak, katakan kita punya kelemahan di bidang itu, ya maka berarti kita bisa pakai amal tambalan. Nambahnya gimana? Pakai istighfar. Gitu. Kalau contohnya orang tua ya kita ke orang tua. Man, ya anak masih kayak gini, maafin ya gitu. Ini semoga mama jangan sampai mama marah gitu. Ini kayak gitu contoh. Atau apa yang lain kita istighfar yang banyak. Tapi harus diingat kalau sampai minnya itu haram ya, minnya haram dan haram besar ya, bukan haram, kan ada dosa besar, dosa kecil. Kalau dosa kecil istighfar semoga. Tapi kalau sampai besar itu menunjukkan ada sesuatu yang sangat lemah di hatinya. Kalau sampai kejebak oleh orang lain dengan haram besar, nah itu berarti lemahnya sudah sangat lemah. Kalau kejebak oleh orang lain karena dosa kecil, itu masih agak bisa dipahami kalau manusia biasa. Dengan penyelesaiannya pakai istighfar, atau kalau urusan orang lain ya berarti minta halal dan istighfar. Makanya tadi perlu dikasih amal tambahan, amal tambalan tadi lah. Buat amal tambalan. Karena yang kayak gini ini sering. Saya suka menyebut ada orang yang akhirnya terpaksa menjalankan haram. Itu karena kondisi. Nah, perlu ada amal tambalan. Disiapkin tambalan-tambalan. Entah istighfar, entah minta halal, untuk apa. Kecuali ya, kalau harta haram. Nah, ini nggak bisa ditambal. Nah, berhenti bisanya. Kalau harta haram, itu berhenti. Tidak bisa, aku istighfar dengan harta haram. Kau makan terus, kok ya nggak bisa. Harus berhenti. Jadi ada yang bisa ditambal, ada yang nggak bisa ditambal. Nanti tergantung konsepnya ya. Nambalnya berhenti. Naudzubillah. Itu Pak. Padahal yang lain. Syukran. Ada dari chat Ustadz. Oh di chat. Padahal saya baca. Boleh ya dibacakan ya Ustadz. Oke. Dari Bapak Rahmat Sugiarto. Ustadz, bagaimana best practice untuk mendidik dan mengajak anak-anak milenial baik di rumah maupun di lingkungan terdekat agar senantiasa taat dalam beragama atau dekat dengan agama, hormat dan patuh pada orang tua. Karena anak milenial cenderung egois, gampang bosan, suka instan, jago kerja multitasking, kritis terhadap fenomena sosial, dan no gadget, no life. Monggo Ustadz. No gadget, no life itu. Ada aja emang anak milenial ya, masya Allah gitu. Makanya kelereng kayak anak milenial dia, bukan nasi. Jadi memang gini, yang pertama anak milenial ini butuh pendekatan khusus, tidak seperti kita dididik oleh orang tua kita. Jadi memang perlu kitanya sendiri perlu banyak belajar tentang anak milenial ini. Yang pertama gini, keteladanan. Yang penting kita jadi teladan aja dulu. Itu sudah 50% keberhasilan. Jadi kita memperbaiki diri terus saja dulu. Karena kalau di poin pertama ini kita gagal, strategi yang lain bisa kacau. Pertama ini adalah keteladanan. Jadilah orang tua yang mengkeren, sehingga nanti hormat sama orang macam-macam itu bisa keserap gitu. Tapi kalau orang tuanya nggak teladan, itu langsung membuka itu anak milenial itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kuasailah seni dialog. Untuk anak milenial, tidak seni merintah. Meskipun kita terkadang kejebak merintah. Karena kita dididik dengan kata perintah. Kan? Kita ini kan dididik oleh orang tua yang baby boomers ya. Yang memang begitu konstruksinya. Dan itu nggak apa-apa, boleh. Tapi dialog juga tidak dilarang. Jadi kalau anak milenial tidak mengatakan, nak sholat. Itu bukan bahasanya. Tapi anak milenial, ini sudah adzan. Menurutmu apa yang harus dikerjakan? Jadi, ngomongnya gampang ya. Kalau kita mah udah langsung, udah sholat. Gitu. Tapi sebenarnya nggak bagus tuh kalau untuk anak milenial. Teorinya. Tapi prakteknya, saya kadang juga udah nggak sabar juga. Cepat selesai. Apalagi misalnya, yang cepat-cepat gitu ya. Jadi menggunakan pendekatan dialog.
Keteladanan yang kedua pendekatan dialog. Dari dialog ini, nanti harapannya anak-anak itu akan mengambil keputusannya. Nah, diperlukan waktu yang kadang kita nggak sabar tuh. Karena input dia yang banyak sekali itu, diskusi itu jadi panjang. Anak sekarang itu, diskusi jadi panjang. Satu keputusan itu bisa berjam-jam. Lah, lama amat nih. Nah. Jadi, tapi nggak apa-apa. Memang itu karakternya. Mungkin di awal-awal perlu dituruti, akhir-akhir ya bisa disimpul-simpulkan. Jadi yang kedua pendekatan dialog. Yang ketiga, metodenya adalah kita nyebutnya itu pendampingan. Jadi anak sekarang justru lebih butuh didampingi. Tapi bukan dikuntiti ya. Gitu, contohnya gini, Contohnya baca Quran. Ayo baca Quran. Jadi Bapak dampingi. Gitu. Kalau disuruh, nggak jalan. Kenapa? Karena dia anak kritis. Nyuruh doang ngerjain kagak. Gitu. Jadi benar-benar kita jadi pendamping. Gitu. Nah, jadilah teladan. Kedua, pendekatan dialog. Ketiga, pendampingan. Jadi, saya nganggap anak milenial itu saking kritisnya dan saking banyaknya input, kita sendiri yang harus membesarkan diri untuk bisa ngimbangi. Makanya, dalam dialog, Anda tidak akan pernah bisa dialog kalau modal Anda sedikit. Nah, oleh karena itu, supaya, jadi 3 metode ya, keteladanan, pendampingan, dialog sama pendampingan. Tapi terakhir yang jangan lupa itu, yang insya Allah bisa doakan anakmu setiap saatnya pada sujudmu. Ini dipakai oleh beberapa keluarga luar biasa. Dengan izin Allah, solusi yang bahkan tidak tahu kok bisa selesai urusannya. Gitu. Ya, ada salah satu ustadz, anaknya keranjingan gadget, itu yang dikerjakan bukan dinasihati, tapi orang tuanya ibadah aja. Ya, kan tidak selesai. Udah ibadah aja, udah Allah Ta'ala. Karena dia kadang dialog sama anak sekarang juga nggak selesai, panjang ceritanya sekarang itu. Ya, kita perbaiki diri aja. Selesai sendiri akhirnya. Lihat orang tuanya ini ya sudah selesai sendiri. Nah, modal supaya kita bisa teladan, kita supaya ini, yang pertama adalah hubungan kita sama Allahnya harus baik. Hubungan kita sama Allah harus. Yang kedua, ilmu kita cukup. Anak kita ini ilmunya nggak sedikit, input nggak sedikit. Ilmu kita cukup. Jangan sampai nanti kita akhirnya nggak bisa dialog sama dia. Apalagi sekarang. Jadi, dianggap orang tuanya kan ngerti semuanya ya. Karena apa ya? Karena kan gurunya di rumah. Apa aja nanya ke bapak ibunya. Jadi kita ilmunya cukup. Jadi harus belajar ulang nih kita. Kalau kita nggak bisa, ya udah kita nggak bisa, bukan bidang kita. Tapi diyakinkan, tapi anaknya tahu bahwa ibunya, bapaknya itu memang terus belajar. Ilmunya cukup. Ya. Yang ketiga, kesabarannya super luas. Saya tidak sedang membandingkan generasi kita sama generasi mereka ya. Tapi kalau itu nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau kita rasa emang beda ya. Kata bapak saya kepada anak saya gitu. Min, anakmu ini kok sewu tau loh. Maksudnya gimana? Kan dulu aku didik kamu ini kan simple gitu. Tak simple jadi gitu. Min ngaji, siap. Ini bangun, siap. Simple gitu didiknya. Ya anakmu kok sewu gitu. Maksudnya ya satu orang kayak 1000. Berarti anak saya itu 4000 sekarang. Rasakan 4. Kata bapakku, anakmu kok sewu. Jadi ya sudah, ya karena anak kita 1000 ya berarti harus sabar gitu. Jadi saya punya anak 4, saya anggap saya punya anak 4000 sekarang. Jadi emang harus piawai, sabarnya harus diluasin. Aku suka sering bilang sama ini, kalau kamu ketemu Mbak, aku digecek semua kamu. Karena Mbak kan didik kita kan, tinggalnya udah di desa, terus kemudian juga emang situasinya gitu. Emang generasinya waktu itu mungkin gitu kali ya. Ngaji, apa gitu. Ayo, Peci,
Enggak, peci miring, lurus, simple. Kalau sekarang peci miring, kenapa dilarang miring? Kenapa harus lurus? Panjang ceritanya. Kalau dulu, ini pecimu miring, nah, langsung lurus. Gitu. Langsung lurus, nggak usah panjang, nggak usah nanya. Gitu. Sekarang, Dek, pecimu miring. Kenapa harus pakai peci? Peci dipertanyakan. Dan kenapa harus lurus pecinya? Kenapa nggak boleh miring? Sudah, jadi makanya kalau kita nggak mau dialog, udah kerjain aja lah. Tapi intinya tadi ya, 4 tadi ya, keteladanan, terus pendekatan dialog. Nggak bisa diperintah, dialog, harus dialog. Dan makanya perlu kesabaran tadi yang banyak, banyak sekali. Tapi ya kalau kita nggak mau nyabari, ya anak kita lepas, itu anak kita mau gimana lagi. Ya anak kita kan anak kita, bukan anak tetangga kan, mau gimana lagi. Jadi, tapi intinya, mau generasi apapun ada metode pendidikannya, tidak mungkin. Ini kira-kira simpel-simpelnya gitu. Allah alam bisa. Baik, terima kasih Ustadz. Saya bacakan lagi yang ada di chat ya Ustadz ya. Betul. Apakah majelis formula hati ada ruang khusus dan rutin bagi para milenial? Pertanyaan dari Bu Ning. Oh ya, ini sebenarnya ada permintaan milenial itu sudah saya jalan sekarang. Kalau Anda mau gabung, tapi ininya materinya pranika. Saya belum secara khusus masih formati yang milenial yang materinya kayak gini belum. Ada di Sabtu jam 8.30 itu kajian parenting. Tapi bisa dijadiin majelis formula hati itu. Kalau mau anak milenial gabung di situ boleh semua itu sebenarnya. Nanti kalau mau tak share Zoom-nya. Ya, Ustadz. Itu aslinya hanya kegiatan khusus. Cuman kemarin waktu perdana saya katakan ini kalau diumumkan aja lebih bagus nih, dan sekaligus biar menjadi tempat ngumpul gitu. Kelihatannya anunya pada mau. Wallah alam. Gitu Bu, kalau mau boleh gabung jam 8 sampai jam 10 hari Sabtu. Pakai Zoom juga Ustadz. Pakai Zoom. Pokoknya sekarang nih. Pakai Ustadz, Zoom. Bisa dikasih anunya di chat? Iya, di linknya ya. Nanti saya linknya. Iya, nanti ya. Saya harus buka handphonenya dulu. Ya, kalau enggak nanti bisa menghubungi saya deh kalau yang butuh ya Ustadz. Ustadz kasih saya. Saya kasih link ke Bu Juli nanti ya, ibu-ibu yang anaknya perlu gabung aja nanti nanti ke Bu Juli linknya ya. Sabtu jam 8 sampai jam 10 untuk sementara waktunya gitu. Ya. Terima kasih. Berarti besok ada ya Ustadz? Insya Allah ya, ada. Betul. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rahmat lagi ya, Bapak Rahmat Sugiarto. Ustadz, bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak perempuan yang sudah bekerja tapi belum menikah? Karena kalau ditanyain apa nih Pak, nggak ngerti nih. Hal ini kok gampang baper dan tersinggung. Oh iya. Mohon saran dan solusinya. Pengen nikah tapi nggak nikah itu, makanya baperan. Jadi gini, memang Masya Allah punya anak perempuan itu kalau menggunakan bahasa orang Jawa itu kan kayak punya kembang ya, harus dijaga, jangan sampai layu, jangan sampai busuk. Gitu. Jadi, saya ulangi lagi, kalau anak kita udah kerja dan belum nikah, maka fokus utamanya si bapak ibu itu mendialogkan masa pernikahan. Kalau ternyata anaknya sudah misalnya berproses dengan orang lain, misalnya dibantu, gitu. Tapi kalau ternyata belum, ya bapak ibunya mencoba cari. Itu fokus utamanya di situ. Di samping yang lain-lain ya, yang lain-lain kayak urusan agamanya dibantu. Saya tidak tahu secara persis, tapi pengalaman saya di pranikah itu, anak-anak umur sebegitu itu, 25 belum nikah itu sebenarnya galau. Galau-galaunya. Galau bahkan cenderung akhirnya malah sensitif sama orang tuanya. Gitu. Karena dia ingin menikah segera tapi belum. Sampai nanti masa 30 akhirnya nanti putus asa biasanya. Oleh karena itu di usia ini, mulai dari 22 ya tamat kuliah, sampai sekitar umur 27 itu harus didampingi betul. Nggak ada salahnya bapaknya yang mencari. Nanti kalau anaknya, nggak usah cari-cariin, ya jangan ngomong ke anaknya. Nah, gitu. Yang penting nanti, Mas, ada kenalan nih, gitu. Ya, kayak gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, di anak segitu, itu kan sudah cukup mandiri. Jadi kita mungkin lebih ke arah ke pengawasan. Level dialognya naik.
Kita sudah bukan lagi pendampingan, tapi sudah pemantauan, dipantau aja. Gitu. Kalau terasa ada yang kurang, baru kita masuk. Dengan dialog yang lebih tinggi lagi. Dia sudah mandiri, sudah mengambil keputusan. Apalagi dia sudah kerja. Kuliah saja udah beda bahasanya, Pak. Gitu. SMP aja udah beda. Jadi SD disuruh bisa. SMP, SMA dialog. Perguruan tinggi lebih dialog lagi. Ini dialog lagi. Gitu. Jadi mungkin itu yang perlu dipantau. Nah, yang ketiga mungkin bisa dilihat dia paling dekat dengan siapa? Bisa dengan ibunya, bisa dengan bapaknya. Nah, yang dekat itulah yang mencoba untuk menggali. Kenapa kok sensitif? Kenapa marah-marah? Mungkin ada masalah pekerjaan, mungkin masalah apa. Nah, orang tua di konteks ini harus hadir. Jangan sampai kita dirasa oleh anak tidak hadir. Ini apa? Persepsi aja. Perasaan kita udah hadir. Di mata anak, apa? Nggak ada gunanya bapak. Kayak gitu. Nah, itu kadang bikin sebel gitu. Paham ya? Kayak udah pot-potan jadi orang tua. Itu nggak ada artinya di mata anak-anak. Apaan bapak? Gitu-gitu doang. Nggak pernah dengerin aku. Nah, saya ada kasus nih kan. Ada anak, itu emang benar-benar nikah nggak ngelibatin orang tuanya, karena persepsi anak, ibunya nggak pernah dengerin dia. Nah, ini harus dijaga. Jadi coba digali apa yang dirisaukan anaknya. Nah, itu, oh jangan-jangan ibu bapaknya dianggap terlalu sibuk, dia nggak ada waktu untuk ngobrol. Nah, itu juga bahaya. Jadi, saya ulangi lagi tadi, nomor 3 adalah apa yang dekat tadi, coba digali apa yang dirisaukan. Kok tadi kok agak emosional, ada apa? Jangan-jangan dia punya persepsi tertentu. Kalau sampai ada persepsi orang tuanya nggak hadir atau nggak dengerin, ya ini perlu diperbaiki serius. Jadi intinya orang tua harus hadir. Hadir sebagai orang tua kepada anak yang sudah gede ini, tapi bentuknya itu tidak intervensi, tidak, bahasa mereka sih ngatur-ngatur. Jadi anak itu nggak suka diatur-atur. Aneh juga sih, tapi ya udah itu dengerin lah bahasa mereka. Diarahkan aja. Dipantau, jangan sampai melanggar. Selebihnya mereka ambil keputusan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini ngomongnya gampang ya. Kadang kita karena jadi orang tua emang terkadang maunya ngatur mulu sih. Karena kadang ya kalau nggak diatur, tapi ya ini dinamika jadi orang tua dinikmati aja sampai ketemu pola yang baik. Ketemu pola yang benar. Oh, gini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Di chat Assalamualaikum. ada pertanyaan, silahkan Ustadz. Fadal. Assalamualaikum Ustadz Musinin. Fadal. Apa kabar Ustadz? Dengan siapa nih? Indro Ustadz. Oh, Fadal. Ustadz, saya tertarik sekali tadi Ustadz menyatakan dalam kita mengarungi hidup ini, terutama bagaimana menjalani amalan hidup dunia ini, bagaikan kita ini mendayung melawan arus ya. Bahkan kalau kita seolah-olah kalau naik pohon semakin tinggi juga semakin besar juga anginnya nih Ustadz ya. Nah ini kan kalau kita sudah pada posisi pensiun itu kan sudah banyak waktu ya Ustadz ya. Betul, sehingga lebih mudah kita rajin ke masjid, rajin pengajian, rajin segala macam. Tapi bagi orang-orang yang masih dalam keadaan aktif Ustadz, semakin dia maju, semakin dia naik prestasinya, kan seolah semakin kencang juga itu anginnya juga Ustadz ya. Harusnya semakin kuat juga. Nah, bagaimana sehingga sholat juga pasti terganggu, dia mundur, sholatnya nggak tepat waktu. Segala macam itu ketaatannya mundur, bukan tidak dikerjakan, tapi karena gangguan kesibukannya itu sehingga dia bukan menomorduakan, tapi sudah tidak tepat waktu segala macam itu ya. Nah ini bagaimana nih mensiasati ini, karena satu pihak dia ingin juga dalam hidup ini dia berperan atau berbuat sesuatu yang banyak, tetapi itu menjadi satu saat angin yang kencang juga bagi dia, harus kuat juga bagi dia. Gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idealnya ya, nah kalau bicara idealnya. Jadi semakin tinggi karir, itu semakin dia bisa ngatur waktu. Ya, sehingga justru karena posisi semakin tinggi, maka ketaatan harus semakin tinggi. Karena godaan semakin tinggi, harus semakin tinggi. Jangan salah. Itu saya sampaikan kepada para pejabat ya, teman-teman yang sudah jabat, jangan dibalik. Semakin jabat, semakin teledor ibadahnya. Hanyut kau. Gitu. Semakin tinggi karir, itu justru semakin tinggi harus taatnya. Jangan dibalik. Gitu. Tilawah ibadahnya semakin kenyang, semakin tepat waktu. Kenapa? Karena arusnya terkadang tidak di situ.
arusnya. Arusnya itu di harta, di macam-macam, di keputusan, di mana-mana. Yang dikelola bukan lagi 1-2 juta kan, udah puluhan miliar kadang. Jadi kalau nggak kuat kan ketaatan bukan hanya makhdoh ya, kan masalah hati harus taat. Jadi justru semakin tinggi, semakin zuhud harus. Supaya nggak tergoda. Itu yang pertama. Nah, tetapi kalau idealisme ini nggak berjalan, entah karena 1-2 hal. Ya, jadi kita ulangi lagi, idealnya semakin sibuk, semakin tinggi karirnya, itu semakin tinggi derajat imannya supaya nggak kejebak. Karena jebakan semakin, ibarat gini, kalau arus semakin kenceng, dayungmu harus semakin kenceng. Kalau arus tidak kenceng, ya kalau kekuatanmu dayung pakai 4, sementara arusnya 8, engkau mundur. Bukan maju, mundur. Meskipun mundurnya nggak sampai 8, mundurnya ya 4 kan, sudah dilawan pakai 4. Tapi kalau ternyata idealnya nggak tercapai, kok malah semakin arus kenceng, dayung kita kok malah turun 2, 1, 2, 1. Nah, berarti butuh bantuan supaya kita tidak tenggelam, tidak ikut arus. Bantuan itu pertama berarti diperkuat ibadah yang pas mungkin. Contoh, jadi sholatnya suka mundur. Pas di rumah bisa nggak tilawah? Waduh, nggak cukup. Oke. Bisa nggak duit dibanyakin? Sudah kamu yang banyak kalau kayak gitu. Wah, habis pakai kredit. Ya berarti kau sangat membiarkan dirimu kena arus kalau kayak gitu. Cari bantuan. Cari bantuan contohnya apa tadi? Pas pulang. Sholat ya. Cari bantuan apanya? Zakat. Sedekah. Itu bantuan pertama. Berupa amal sendiri yang menambal. Yang kedua, bantuan amal luar. Bisa nggak aku bikin lembaga kebajikan? Celuk. Jadi meskipun aku di kantor ini agak berkurang, aku dapat imbalan kebajikan dari sekolahku, dari pondok pesantrenku, dari masjidku. Aku wakaf masjid, aku orang ngalir nggak kebajikannya? Nambah lagi. Paham ya kira-kira? Terus, nyari bantuan lagi. Oke, aku bisa nggak ya aku membuat keputusan yang dahsyat, yang dimungkinkan oleh kantor, tapi karirku tetap menanjak. Nah, oke, boleh gitu. Keputusan dianjurkan teman-teman sebelum sholat baca Quran 10 menit. Itu pernah ada di salah satu sekolah itu, dan banyak sekolah dulu itu awal-awal luar biasa. Baca Quran 10 menit dulu macam-macam. Di Indramayu pernah kalau masalah terjadi. Ya orangnya memang enggak, tapi dia dapat itu. Nah, itu namanya membuat bantuan. Juga bisa dilakukan supaya kita mensiasati keadaan, Bapak ngajak-ngajak yang lain. Supaya kita bisa punya arus kuat untuk tetap menuju ke ideal. Jadi yang tadi itu namanya, kalau tidak bisa ideal, membuat amal tambalan. Tadi bentuknya tadi. Yang kedua, membuat arus balik. Tadi misalnya udah sibuk macam-macam. Bisa nggak kira-kira misalnya, kalau kan terkadang gini, rapat itu, kalau yang ingin keluar itu 1 orang, mungkin nggak mampu. Ya. Tapi kalau yang ingin keluar itu separuh dari peserta rapat, bisa berhenti Pak rapat itu. Misalnya gitu. Nah, kita ngajak, Mas, gini yuk, gini. Ah, itu namanya membuat arus baru. Nah, supaya apa? Supaya kita ikut ringan. Kan arusnya 8. Kalau kita sendiri dayung, nggak kuat. Ya, kita ngajak orang-orang ikut dayung. Mas, ini Mas, bantu dayung. Bikin arus, tambahan arus. Supaya kita bisa kuat. Mungkin ngajaknya gitu. Atau mungkin kita ngomong ke Rohis. Misalnya kalau di perusahaan minyak ada badan BDI, badan dakwah. Nah, badan dakwah bisa nggak bikin di departemen saya deh, biar pimpinannya denger acaranya apa, acara apalah gitu, diatur-atur. Nah, itu juga membuat. Jadi intinya gini, selama kita masih belum kehilangan komitmen, cara bisa ditemukan.
Tapi kalau kita sendiri yang kehilangan komitmen, nanti nggak ketemu cara. Jadi bagi yang sibuk-sibuk itu, mungkin awal-awal nggak apa-apa begitu. Tapi komitmen, aku nggak boleh begini terus. Aku nggak boleh begini terus. Harus ketemu cara. Nah, insya Allah, nanti Allah kasih cara. Tiba-tiba, si pimpinannya taubat, umroh, sama istrinya minta cerai. Kenapa? Ya karena dia selingkuh mulu. Awas, kalau lo nggak taubat, kamu minta cerai. Akhirnya dia umroh, taubat, kantornya diberubah jadi bagus. Bisa jadi, saking baiknya orang ini berdoa kepada Allah SWT. Kan nggak sedikit yang perubahannya drastis kayak gitu. Nggak sedikit kantor-kantor swasta itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan gara-gara istrinya itu rata-rata. Istrinya. Awas ya kalau kamu begitu terus ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang saja saya kelahir. Padahal ada yang lain, masih ada 5 menit. Akan raise hand kalau yang mau nanya langsung. Tambah lagi aja Ustaz. Satu lagi Ustaz ya. Betul? Ustaz, di situasi pandemi ini Ustaz, kita dalam keadaan galau. Galau artinya begini, kalau kita biasanya tuh sholat selalu di masjid, tepat waktu segala macam, dengan situasi ini kan ada larangan, tapi larangannya juga apakah benar boleh ke masjid enggak, ada masjid juga tetap buka. Kemudian jadi kita tuh jadi mana yang pegang? Apakah jadi kita nggak mau ke masjid rasanya kok salah? Tapi kalau masjid sebenarnya gubernur melarang karena kalau masjid itu untuk umum. Jadi kita jadi bingung, salat di rumah rasanya biasa di masjid, kok di rumah jadi ada faktor kegalauan itu Ustaz. Apakah jadi kita jadi nggak taat atau gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini orang Jakarta dan mungkin kalau di Depok belum sampai. Di Jakarta saya dengar udah sepi banget ya. Itu ini aja yang paling nyaman aja Pak, nggak apa-apa. Insya Allah dua-duanya ada fikihnya. Selama itu taat kepada ilmu yang benar, itu boleh. Kalau ternyata Bapak khawatir sekali, khawatir akan keselamatannya atau kesehatannya, atau memang Bapak memegang perintah waliul amr yang di konteks ini gubernur megang, ya Bapak di rumah aja dan ya jamaah di rumah. Kan bisa jamaah di rumah, nggak harus sholat sendiri kan. Tapi kalau ternyata masjid Bapak itu di dalam, Bapak merasa aman, terus nggak apa-apalah, jalani aja. Jadi di konteks ini bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang memang situasinya PSBB sempurna atau lockdown, maka sholatlah yang paling nyaman aja, saling nyaman aja. Insya Allah kalau tidak berjamaah di masjid karena ini masih dapat dibenarkan dan itu tidak menjadi min. Itu tidak menjadi min, diganti dengan jamaah di rumah. Ya, jamaah tapi jangan nggak jamaah tapi di rumah. Gitu. Nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang saya kelahir. Ustadz, sudah jam 7 sudah lebih ternyata ya. Iya, sudah jam lebih. Bagaimana kalau mau ditutup dengan doa dari Ustadz? Oke, jamaah sekalian, mari kita akhiri dengan permohonan kepada Allah. Semoga Allah kabulkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, salli wa sallim ala Muhammadil alamin, innaka Hamidum Majid. Ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ighfir lana wa likulli kama rabbuna shighara. Ati nufusana taqwa zakatan khairun zakkaha ya rahmanu ya rahim irhamna. Idfa anna al-bala wal amrat wa ta'un na'udzu bika min al-bars wal judami. Virus qaran su'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah والآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.